Jamaah Kopi Darmo, kita hidup di zaman yang dimana segalanya bergerak sangat cepat. Tapi di antara semua kesibukan yang ada, pernah gak sih kita berpikir dan sejenak bertanya kepada diri kita sendiri, kalau alam terus dikeruk, mau kita wariskan apa untuk anak cucu kita nanti? Di tengah keresahan itu, hadir wakaf hutan sebagai wujud kepedulian untuk kelangsungan hidup. Mereka yang menabur keberkahan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak cucu kita di masa depan. Sore hari ini kita akan membahas makna wakaf untuk kelestarian bumi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopi Darmo. Senang sekali Indah bisa menyapa jamaah Kopdar di sore hari ini dalam pembahasan kita yaitu wakaf hutan untuk kelestarian bumi. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang sudah bergabung melalui Zoom, Indah pengen tanya kepada jamaah Kopdar yang sedang menonton sekarang. Coba, kira-kira kapan terakhir kali jamaah Kopdar itu menyiram atau menyayangi tanaman di sekitarnya? Minimal ya, menyiram tanaman atau mungkin ada yang masih buat pupuk kompos di rumahnya. Atau kalau misalnya ada daun-daun begitu ya, dikumpulkan lalu diolah. Wah ini mungkin ada yang sudah, ada yang belum, tapi ada juga yang baru dengar, yaitu wakaf hutan. Kira-kira gimana sih hal itu? Kita akan sapa narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Sudah ada Yai Haji Ahmad Zubaidi, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, dan juga Bapak Dr. Tri Chandra Aprianto, Koordinator Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama. Saya sapa Yai Zubaidi dulu. Assalamualaikum Yai Zubaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sehat Yai, kabarnya gimana? Sehat walafiat. Nah ini Ketepatan cuaca di Jakarta lagi adem ini. ini posisi lagi berada di mana sekarang? Ini jalan tadi dari kantor BWI menuju Ciputat, tapi targetnya bisa sampai ke UIN, tapi ternyata di jalan macet total, terpaksa saya masuk ke parkiran biar lebih konsentrasi. Oh seperti itu, makanya ini luar biasa sekali menyempatkan waktunya ya untuk Kopi Darmo sore hari ini. Oke. Kita lanjut, di sampingnya juga sudah ada Pak Chandra. Assalamualaikum Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau Pak Chandra lagi ada di mana ini sekarang? Saya lagi ada di Jember. Oh lagi di Jember. Lagi ada kesibukan apa mungkin? Boleh Ya disebutkan? ngajar. Oh. Lagi ngajar di kampus. Oke luar biasa, di UNED? Ya. Oh di Universitas Jember Betul, ya, mata luar biasa. kuliahnya tadi soal lingkungan. Oh, soal lingkungan. Wah ini, kalau gitu sore hari ini saya jadi mahasiswanya Pak Chandra juga ini. Karena akan belajar seputar kehutanan sosial, tapi terutama dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Mungkin ini ya jamaah Kopdar yang sudah kita kenalkan, yaitu ada Yai Zubaidi dari BWI dan juga ada Pak Chandra dari Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama. Supaya nanti kita memiliki pemahaman yang sama, ini alangkah baiknya mungkin dari Yai Zubaidi bisa memberikan pengantar terlebih dahulu terkait dengan Badan Wakaf Indonesia. Silahkan Yai Zubaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berjumpa di TV 9 ya untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu apa yang kita sebut dengan wakaf. Wabil khusus hari ini adalah wakaf dengan hutan ya, yang insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan ini. Wakaf adalah sebuah instrumen untuk bersedekah di dalam Islam, yang mana dalam wakaf ini harta benda yang diwakafkan atau yang disedekahkan itu harus abadi. Harus terus memberikan manfaat sepanjang hayat. Lalu ketika orang berwakaf maka menunjuk pihak yang disebut dengan nazir. Nazir inilah pihak yang akan merawat, akan mengembangkan, mengelola harta benda wakaf tersebut sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang memang dituju untuk mendapatkan manfaat tersebut atau si penerima manfaat. Ini penting sekali. Memang kalau dalam sejarah ya seringkali kita hanya menangkap
sejarah terkait wakaf-wakaf yang berkaitan dengan wakaf tanah ya, yang kemudian peruntukannya hanya untuk masjid, madrasah, kuburan, atau mungkin musola. Jadi seolah-olah wakaf itu hanya aset-aset yang tidak bergerak saja. Nah ini memang sudah berjalan cukup lama ya, walaupun kalau kita lihat dalam sejarah tentu sebenarnya lebih luas dari itu. Dan alhamdulillah dalam konteks modern sekarang, harta benda wakaf ini tidak hanya harta benda yang tidak bergerak saja, tidak hanya tanah, tetapi sebagaimana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, bisa juga dengan mewakafkan harta benda yang bergerak seperti uang. Nah, dengan wakaf uang inilah maka penggunaannya akan lebih fleksibel. Ya, karena dengan wakaf uang maka masyarakat bisa ada dua hal ya, bisa wakaf uang itu sendiri dan ada wakaf melalui uang. Ya, kalau wakaf uang maka nanti akan diinvestasikan dalam instrumen produktif ya, di keuangan syariah atau mungkin lahan produktif lainnya, yang mana itu tujuannya memang untuk bisnis dalam atau berbasis wakaf. Namun kalau nanti dengan wakaf melalui uang, maka uang tersebut dapat dibelikan barang-barang yang bermanfaat sesuai dengan tujuan wakafnya. Ya, misalnya kalau sekarang kita membahas wakaf hutan, maka untuk mendapatkan atau untuk lahannya ataupun untuk pohon-pohonnya itu bisa diperoleh dari wakaf yang berupa uang tadi, tapi kita sebutnya dengan wakaf melalui uang. Dan wakaf ini kita lebih mengandalkan aspek manfaatnya. Manfaatnya sangat luas sekali. Ya, kalau zakat itu ada 8 asnaf, tetapi wakaf itu luas sekali. Yang penting sesuai dengan apa yang disampaikan atau diucapkan oleh si wakif tadi. Ya memang kadang-kadang bisa terbatas, bisa juga luas. Ya kalau wakifnya hanya mengatakan saya wakaf tanah untuk masjid, maka ya memang harus digunakan untuk masjid. Tetapi kalau kemudian wakifnya mengatakan saya wakaf ini untuk kemaslahatan umat, maka itu akan lebih luas lagi. Wah, seperti itu ya. Jadi memang menarik sekali ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan konsep wakaf hutan, tapi mohon izin Yai, kita akan beralih sebentar kepada Pak Chandra terlebih dahulu. Ini dari Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait hubungan juga, apakah ini sudah pernah melakukan hubungan kerjasama dengan BWI atau ini juga sebenarnya hal yang baru, karena sebenarnya saya sendiri juga baru mendengar dan ini menarik sekali yaitu wakaf hutan. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Pak Chandra, silahkan. Sebelum saya merespon, saya ingin bersyukur lebih dahulu. Alhamdulillah ini ada penjelasan dari Kiai Zubaidi yang saya sangat bahagia, Kiai. Penjelasannya luar biasa ya. Jadi kami di Lembaga Pengembangan Pertanian ya, khususnya mendapat mandat dari Ketua Umum PBNU untuk mengurus perhutanan sosial dengan keterangan wakaf yang perspektifnya sudah cukup luas. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan kami dari apa yang sudah kita kerjakan di perhutanan sosial, Kiai. Nanti bisa kita kembangkan lebih jauh ya. Itu satu hal yang selama ini mungkin sesuatu yang belum pernah kita sentuh dari perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial ini adalah program dari pemerintah, bagaimana masyarakat yang selama ini terlibat di dalam pengelolaan hutan, tapi tidak ada dasar hukum yang kuat. Nah, dengan perhutanan sosial ini kita bisa terlibat lebih aktif kemudian. Ya. Oke. Baik Pak Chandra, sebentar kita cukupkan dulu ya. Ini supaya Jawa Kopdar makin lebih mendalam bagaimana perhutanan sosial bekerja. Nah itu ya, bagaimana nanti terkait dengan konsep dan juga regulasinya, ini akan sangat menarik sekali untuk dibahas. Maka dari itu Jawa Kopdar jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke Jawa Kopdar, kita akan kembali melanjutkan kepada Pak Chandra. Tadi sempat terjeda sedikit, mungkin boleh dilanjutkan terkait dengan Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama yang tadi belum selesai disampaikan. Silahkan Pak Chandra. Ya. Jadi begini, saya ingin menjelaskan kenapa NU
terlibat di dalam pengelolaan perhutanan sosial ini. Ya. Jadi perhutanan sosial itu adalah satu program dari pemerintah ya, yang ingin mengajak masyarakat untuk terlibat di dalam pengelolaan hutan. Itu pertama. Jadi hutan biar berkelanjutan, lestari, dan manfaat untuk masyarakat yang lebih banyak. Dan ini juga sesuai dengan apa namanya visi misi ya katakanlah pesantren atau NU. Ya. Nah makanya terlibat dalam pengelolaan hutan sosial ini. Itu yang pertama. Ya. Jadi tidak hanya soal tanggung jawab apa namanya imayatuddin, ya, tidak hanya menjaga kelestarian dan memelihara agama, tapi juga riayatul ummah. Bagaimana umat ini juga digarap lah, kira-kira begitu. Nah, tidak hanya umat itu yang ada di pesantren, tapi juga masyarakat umum, nah, termasuk masyarakat miskin yang ada di pinggir hutan. Hutan itu adalah kumpulan apa namanya sebagian masyarakat di situ adalah masyarakat miskin. Nah, perhutanan sosial itu selain juga menjaga kelestarian hutan, itu juga dalam rangka untuk menyelesaikan problem-problem kemiskinan yang ada yang di Indonesia. Nah makanya saya sangat senang sekali dengan keterangan Kiai Zubaidi yang awal tadi. Ya, itu menurut saya ini adalah bagian bagaimana kita mencoba untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di sekitar hutan. Ya. Pemerintah sendiri menargetkan perhutanan sosial ini ada 1,1 juta hektar untuk melibatkan masyarakat. Dan NU itu sekarang itu ada hampir dapat masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan dari warga NU itu hampir sekitar 600.000 hektar sudah terlibat dalam pengelolaan. Jadi ini satu PR besar, ya, PR yang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, ya. LPP atau koordinator perhutanan sosial tidak bisa menyelesaikan sendiri karena problem di masyarakat setelah mendapatkan hak akses, bukan hak aset ya, hak akses mengelola hutan ini itu dari hulu sampai hilirnya. Karena tadi Kiai Zubaidi bercerita soal kemanfaatan. Nah ini saya sangat senang sekali ya. Nanti bisa kita tindak lanjuti setelah forum di TV ini. Ya. Jadi bagaimana petani itu bisa menggarap hutan sekaligus punya manfaat di situ dan manfaatnya tidak hanya untuk diri mereka sendiri dalam rangka pengentasan kemiskinan, tapi juga untuk masyarakatnya. Karena hutan itu tidak hanya untuk ekonominya, tapi juga di situ mengandung unsur-unsur ya karena oksigen, ya penciptaan oksigen, O2 apa segala macam. Yang itu tidak hanya untuk masyarakat sekitar hutan, tapi juga untuk orang-orang kota. Betul. Orang kota itu harus melestarikan hutan karena kebutuhan untuk O2 itu. Nah, ini jadi satu hal yang menurut saya adalah hal yang baru, Kiai. Kalau kita bisa bersama-sama menyentuh masyarakat untuk masyarakat umum, ya, masuk kota apa segala macam, untuk terlibat dalam proses wakaf produktif di wilayah hutan. Jadi saya koordinator nasional perhutanan sosial PBNU malah dalam tanda kutip mengajak BWI untuk menindaklanjuti ini, ya, karena kami banyak sekali Kiai yang kita butuhkan di sektor hulunya aja. Iya. Ada pupuk, ada bibit macam-macam, ya, tanaman alpukat, apa buah apa segala macam. Kita bisa mengembangkan secara bersama-sama. Wah, itu termasuk ya. Nanti pasarnya dan segala macam. Itu Kiai Zubaidi. Itu Mbak. Oke, itu sangat luar biasa sekali ya. Sekaligus menjadi inovasi yang baru lagi karena ketika nanti hutan atau kita berbicara soal kelestarian lingkungan itu tidak hanya dirasakan oleh 1-2 orang saja, tapi ada banyak sekali orang-orang yang akan ikut menerima manfaatnya, termasuk dari petaninya atau mungkin orang-orang yang ikut merawat. Sekaligus tadi disebutkan orang-orang kota itu sangat perlu sekali karena untuk peningkatan polusinya juga lebih besar ketimbang yang ada di desa. Oke, kita lanjutkan kepada Yai Zubaidi. Ini suatu rancangan yang menarik sekali. Namun kalau misalnya saya tidak salah ya, mohon izin dikoreksi kalau nanti salah. Kalau misalnya wakaf itu kan ada wakaf yang pasif, ada yang aktif atau mungkin yang bergerak. Tapi untuk konsep dari wakaf hutan ini nantinya apabila memang direalisasikan oleh Badan Wakaf Indonesia ini akan seperti apa nantinya? Mungkin boleh
Dijawab oleh Yai Zubaidi, silahkan. Oke, pertama tadi peristilahannya saya koreksi Mbak ya. Tidak ada wakaf pasif. Hmm, Wakaf itu harus aktif karena harus dengan aktif. aktif diberikan manfaat. Ya mungkin yang dimaksud tadi ada wakaf, aset-aset yang tidak bergerak seperti Oh, tanah, kan? Nah, pohon itu nggak bergerak juga. Atau yang bergerak berupa uang atau emas, perak, saham dan lain-lain. Jadi sekarang itu harta benda yang dapat diwakafkan itu luas sekali. Ya, semua yang bernilai harta dan ada manfaatnya itu bisa diwakafkan gitu. Nah, apalagi terkait dengan wakaf untuk hutan sosial ini tentu kemanfaatannya akan sangat jelas sebagaimana tadi disampaikan Pak Chandra ya. hmm, Ya, hutan sosial ini nantinya kan tentu akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa ya bagi masyarakat sekitar. Ya, dan bahkan hutan sosial ini barangkali bisa juga nanti akan dibuat seperti taman-taman wisata dan lain sebagainya. Jadi keuntungannya bukan dari pohon yang dari waktu ke waktu semakin besar, hmm. tetapi juga dari situasi alamnya yang bisa dikembangkan menjadi bisnis wisata desa dan lain sebagainya lah. Suasana yang sangat nyaman, yang sangat menyenangkan bagi masyarakat. Itu tentu menjadi sumber ekonomi dan juga tentu bagi penduduk sekitar potensi ekonomi yang didapat dari wisatawan yang akan datang. Manfaat oksigennya luar biasa ya di tengah sekarang ini polusi sangat luar biasa di dunia ini terutama di Indonesia, maka tentu dengan adanya hutan sosial ini luar biasa dan kedepannya tentu penanaman pohon yang banyak itu juga akan bisa mendatangkan manfaat ya karena sekarang ada yang disebut dengan jual beli karbon tadi. Jadi nanti ada pihak-pihak yang masih membuat pencemaran itu terkena sanksi dengan membayar ada hitung-hitungannya lah ya yang nanti itu akan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah melakukan upaya pengurangan pencemaran dan itu nanti bisa diperdagangkan di bursa efek. Jadi luar biasa tidak simpel ya artinya ini bisa dikembangkan dengan lebih modern dan maju lagi dan basisnya atau basicnya itu bisa melalui wakaf tadi. Nah dengan wakaf ini maka itu pun tidak harus menjadi tanggungan satu nazir saja. Bisa kerjasama dari berbagai nazir. Mungkin ada nazir yang sudah punya lahan tanahnya, ya lalu mungkin juga ada nazir yang punya modalnya berupa wakaf uang dan seterusnya. Atau mungkin juga ada pihak-pihak yang punya keahlian dalam mengelola tanaman, hutan dan lain sebagainya. Semua bisa dilibatkan. Dan tentu orientasi pengembangan ini tidak sekedar kegiatan keagamaan semata. Ya, basicnya memang keagamaan, tapi tadi mengarah kepada ekonomi, mengarah kepada lingkungan, pariwisata dan lain sebagainya. Pokoknya Masya Allah. Ya kalau ini bisa dikembangkan dengan baik maka insya Allah ya kemanfaatan luar biasa. Ya PR kita tinggal bagaimana menggerakkan masyarakat mau berwakaf. Itu kunci. Karena masyarakat kita kalau belum ada bukti, ya kalau belum ada proyek yang mercusuarnya yang bisa disaksikan, masih ragu-ragu, masih Malu-malu, takut-takut gitu ya, masih khawatir untuk melakukan wakaf. Apalagi ketika wakafnya berupa uang, ya seringkali masyarakat ada sebagian ya mungkin yang khawatir, oh nanti diselewengkan dan sebagainya. Nah karena itulah maka ini membutuhkan nazir-nazir yang profesional, yang kompeten ya, yang juga tentu punya kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi. Maka BWI pun saat ini punya program untuk memberikan pembekalan kepada para nazir ya, dengan namanya pelatihan nazir kompeten. Wah, itu sangat menarik sekali, tapi sebentar Yai, sebentar akan kita bahas lagi lebih lanjut di segmen yang berikutnya. Oke, Jawa Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke Jawa Kopdar, kalau tadi Yai Zubaidi juga sudah menyampaikan bahwa kalau belum ada bukti nyatanya, kadang kita sendiri merasa khawatir atau mungkin masih ada rasa ragu begitu ya. Mungkin akan kita lanjutkan kepada Yai Zubaidi, kira-kira bagaimana pendekatan edukasi yang diusung oleh BWI supaya nantinya
bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia terutama untuk bisa aktif dalam melakukan wakaf? Silakan Yai. Ya, karena lembaga penaziran ini lembaga yang menerima wakaf dari masyarakat, maka lembaga kenazirannya lah yang harus pertama kali memiliki kemampuan yang baik ya, dan tadi yang amanah, yang akuntabel, transparan dan lain sebagainya, juga profesional di bidang pengelolaan. Kalau misalnya memang dia bergerak di hutan sosial ya dia mengerti tentang itu, walaupun dalam prakteknya memang bisa kerjasama dengan berbagai pihak ya. Untuk itu maka tadi saya sampaikan nazir-nazir sekarang ini harus punya wawasan yang luas. Tidak seperti, mohon maaf ya, nazir zaman bahla. Bahla itu bahasa Sunda ya, kalau di Jawa Timur mungkin Zaman dulu gitu ya, Wong Bien, Bang Bien. kan pasif ya. Dia nazir masjid ya, masjidnya berjalan dengan sendirinya dan seterusnya. Nazir kuburan ya seperti itu, nggak ada upaya untuk memproduktifkan. Tapi nazir sekarang itu mesti punya wawasan yang kuat terkait dengan bisnis. Dan bisnis apa yang akan digeluti, yang tentu bisnis ini nggak main-main ya, karena apa? Orientasinya harus mengamankan aset wakaf, tapi di sisi lain juga harus ada manfaat yang bisa dirasakan oleh mauquf alaih. Mauquf alaih itu masyarakat yang akan menerima manfaat dari wakaf tersebut gitu. Untuk itu maka setelah nazir-nazir ini membentuk kenaziran ya, jadi gini, kenaziran itu kalau dia mengkolek atau mengumpulkan wakaf uang, dia wajib ada izin dari BWI. Kalau ada lembaga kenaziran mengkoleksi wakaf uang tidak dengan izin BWI, ini ilegal dan bisa melanggar hukum gitu. Oh, seperti itu. Oke. Beda dengan nazir-nazir tanah ya. Nazir tanah ini kan mereka mendapatkan keabsahan setelah mereka ikrar wakaf di KUA ya, lalu telah dikeluarkan akta ikrar wakafnya itu udah eksis di masyarakat. Tapi kalau wakaf uang ini nggak bisa. Siapapun yang menerima wakaf uang, baik ya bisa perseorangan atau organisasi atau badan hukum, maka dia harus mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Dan saat ini Badan Wakaf Indonesia untuk wakaf uang ini ya, bahkan semua wakaf sebenarnya kita mengarahkan supaya nazir itu baiknya organisasi atau badan hukum. Kenapa demikian? Tentu ini akan lebih kolaboratif dan lebih menimbulkan trust ya. Berkenaan dengan uang, kalau sudah individu itu berbahaya gitu ya. Tapi kalau berupa organisasi ada kontrolnya, ini kan tadi menimbulkan trust sehingga nanti ada hasilnya dan juga masyarakat merasakan manfaatnya. Nah maka insya Allah ya masyarakat tidak enggan ya, tidak segan-segan dalam berwakaf. Dan ini nazir itu harus pandai dalam mengkomunikasikan ke masyarakat tentang kelebihan wakaf dibandingkan dengan infak-infak yang lain. Ya, sungguh pun kita juga tidak menutup infak yang lain ya. Tapi maksudnya masyarakat berinfak, bersedekah, zakat gitu ya, masih ada dan insya Allah masih ada sisa bukan sisa ya, masih ada banyak uang ya di tangan kita ya. Itu diarahkan supaya wakaf ini karena dia akan abadi pahalanya ya, dalam arti terus mengalir walaupun yang berwakaf itu sudah meninggal dunia. Nah ini kalau orang infak ya, infak yang biasanya itu cash and carry ya, dia berinfak dia dapat pahala, memang pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat ya, infak yang biasa. Tapi infak yang dinilai sebagai wakaf ini ya sama diperlakukan oleh Allah ya, akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat ya kan, tetapi ini akan terus mengalir selama hal benda ini masih memberikan manfaat kepada masyarakat. Sungguh pun yang berwakaf sudah meninggal dunia, subhanallah. Masya Allah, karena itu ya. Orang seringkali mengatakan begini ya, mati itu tidak boleh membawa harta benda, harus tinggalkan. Wah, itu. Ini paradigma lama ya, karena dia nggak tahu caranya bagaimana membawa harta benda ke alam akhirat. Oh iya. Caranya apa ya, disedekahkan ya, termasuk diwakafkan ya kan. Yang diwakafkan maka kita pun bisa membawa harta benda kita ke akhirat yang memberikan manfaat ya, artinya akan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah gitu kan. Daripada kemudian punya harta benda lalu nggak jelas diapakan, habis begitu saja, tidak ada yang kita bawa. Ini kesempatan dengan konsep wakaf yang sekarang ini, wakaf uang, harta benda yang bergerak ini ya insya Allah
banyak orang yang bisa. Ya Wah, kalau tanah itu ya. itu kan, tanah zaman sekarang kan apalagi di perkotaan ya, kita cari tanah buat hidup saja, rumah kita RS7, rumah sangat sulit sekali, sampai konjol saja sangat sulit sekali gitu ya. Banyak yang susah wakaf gitu ya kalau Iya. tanah. Tapi dengan uang yang besarannya itu bebas, Mm-mm. ya, dan seperti sedekah pada umumnya, bebas Mm. sekali. Nah, mungkin masyarakat kemana kita berwakaf? Ya ke nazir-nazir itu. Ya nazir-nazir yang ada, di antaranya nazir yang sudah terdaftar di BWI, dan Mm-mm. kalau sekelumnya masyarakat bisa datang ke bank syariah. Nah, di bank syariah itu sudah ada daftar nazir. Ya karena itu para nazir yang belum terdaftar di bank syariah, ya harus segera berjuang supaya kenazirannya ada di bank syariah, Wah, sehingga itu ya. ketika maaf ya bisa di sana. Memang tidak semua bank syariah, hanya bank syariah yang disebut dengan LKSPWU, Hmm. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Tapi insya Allah kebanyakan bank syariah sudah bisa menerima itu ya. Insya Allah sudah banyak yang Ya. seperti Dan itu ya. kemudian untuk Pak Chandra barangkali mungkin yang perlu dipikirkan juga pola organisasinya. Hmm. Ya terkait ini kan kalau konsepnya wakaf maka ada nazir yang jelas. Ya Ya. ketika akan mengelola hutan sosial ini nazirnya siapa? Lembaga pertaniankah umpamanya ya? Apakah lembaga wakaf PBNU misalnya atau Nah, PWNU? ini ya. Ataukah kolaborasi misalnya? Nah, ini mesti dipastikan siapa subjeknya, ya supaya nanti tentu pertanggungjawabannya akan jelas, dan juga tadi ke legalitas hukumnya ketika mengkolek, ketika fundraising itu jelas, sehingga tidak bertentangan dengan hukum agama maupun dengan ketentuan hukum perundang-undangan kita. Oke, jadi salah satu cara yang akan diusung oleh BWI yaitu memberikan bukti nyata dan juga supaya meningkatkan kepercayaan ya kepada masyarakat nantinya. Ini boleh kita lanjutkan kepada Pak Chandra. Ini tadi ada pertanyaan juga bagaimana tentang pola organisasinya, tapi mungkin kita juga penasaran bagaimana pengelolaan perhutanan sosial Nahdlatul Ulama saat ini. Mungkin tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga terkait dengan program-program yang sudah dijalankan, mungkin boleh disampaikan kepada jamaah Kopdar yang sedang menonton, silahkan. Oke, terima kasih Kiai, Mbak host yang cukup menarik ya diskusi sore hari ini. Kalau di perhutanan sosial kita sudah membuat satu ekosistem di dalam pengelolaan hutan sosial ini seperti apa, dari sektor primer, sektor sekunder sampai sektor tersiernya. Jadi tidak hanya hulu hilir, tapi di tengah-tengahnya ini pengelolaan dan pengolahannya itu juga sudah kita bayangkan bagaimana mengelola di soal-soal hilir ini. Nanti akan kita coba untuk diskusikan lebih jauh soal pengorganisasiannya, ya. Bagaimana perhutanan sosial atau kemudian dengan turunannya organisasinya yang sudah ada ini, atau kemudian dengan LPP-nya, atau bagaimana berkolaborasi yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa sendiri. Kenapa? Karena di sektor primer saja, Kiai, di sektor primer saja kita ini sudah punya satu habitat pengelolaan sumber daya pertanian, itu kita sudah cukup berat, ya. Karena di situ kebutuhan kawan-kawan yang mengelola perhutanan sosial itu bagaimana mempertahankan kelestarian hutannya, terus kemudian bagaimana mengelolanya, ada kemudian bagaimana pengembangan pohonnya. Nah, ini sudah merupakan satu hal yang cukup rumit ya. Terus kemudian juga produksi pertaniannya ya. Pertanian bukan dalam arti pertanian semata-mata pangan. Di situ ada tegakan, karena ini soal hutan ya. Ada tegakan, ada alpukat, ada buah-buah segala macam di situ. Nah, ini satu hal yang kemudian juga yang jangkanya cukup lama. Ya. Kalau soal wakaf ini jadi menjadi hal yang sangat produktif sebenarnya. Ya. Nah, ini juga tidak bisa sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Sangat membutuhkan uluran dari orang-orang yang mau berwakaf. Oh, berarti terus kemudian di sektor, Pak Chandra, berarti ada banyak sekali tantangan-tantantangan yang juga harus menjadi PR bersama ya, tidak hanya diusung oleh perhutanan sosial. Betul, itu nanti hingga pengelolaan pasca panennya. Nah,
buahnya, apanya segala macam itu Oke. itu di sektor pangannya. Di sektor yang lain seperti tadi yang disebutkan soal pariwisata, kita punya beberapa tempat exercise pariwisata Kiai. Oke, Termasuk di Jawa Timur, di PWNU Jawa Timur, kita punya satu kelola perhutanan sosial Wah, dengan ini sebentar ngaji Pak tani. Chandra kita tahan dulu ya, karena ini sebenarnya akan menarik sekali kalau nanti kita juga akan bicarakan dengan Yai Zubaidi. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Pak Chandra mungkin bisa dilanjutkan kembali, tadi ada banyak sekali PR-PR yang harus dibereskan secara bersama-sama. Boleh dilanjutkan, Pak Chandra, silakan. Ya, tadi saya sudah menceritakan kita sudah punya satu proses ekosistem bisnis di perhutanan sosial, sehingga kami juga membutuhkan di dalam tubuh kami sendiri itu juga membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional, Kiai. Ini level di setiap levelnya, mulai di level hulunya sampai di level hilirnya, pasca panennya, sampai kemudian di pemasaran dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang menurut kami ada satu tawaran bagaimana kita bisa mengembangkan wakaf produktif ini dari sektor hulu sampai hilir. Dan ini juga tidak hanya semata-mata soal proses penanaman, tapi juga sudah disinggung sedikit oleh Kiai Zubaidi bahwa kita punya satu proses yang tidak hanya soal wisata, tapi juga edukasi. Ya, saya tadi ini sedikit promosi di Blitar, itu ada satu tempat yang kita kembangkan sebagai tempat edukasi. Ya, ini ngaji tani, itu adalah satu proses bagaimana kita menelorkan, ya, karena problem perhutanan sosial ini atau problem sumber daya alam ini tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak cucu kita kelak. Ya, jadi kalau ini dieksploitasi terus-menerus, kiamat akan lebih cepat. Nah, kita akan memperpanjang kiamat itu, Kiai. Nah, berikutnya untuk wisata, untuk beberapa tempat yang lain di Jawa Tengah, kita akan membuat satu pertemuan. Sebenarnya juga hampir sama di setiap daerah kita ada pertemuan yang rutin. Di Jawa Tengah kita akan kumpul di daerah Purbalingga. Kita juga akan membahas itu karena kita punya di masing-masing levelnya itu cukup besar sekali ya ininya, perolehan kita di perhutanan sosial, termasuk Jawa Barat nanti di bulan Mei tanggal 8 sama tanggal 9. Nah, ini saya kira mungkin nanti ada sentuhan dari BWI bisa terlibat, bisa melihat secara langsung apa yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Jadi saya ingin berterima kasih sekali kepada TV 9 yang mempertemukan perhutanan sosial dengan Badan Wakaf ini, yang kita bisa mencoba untuk membuat satu kerjasama yang lebih syariah lah, kira-kira begitu, lebih syar'i. Jadi bagaimana masyarakat yang selama ini ingin menaruh uangnya itu tidak hanya yang tadi cash and carry, infak begitu tidak, tapi bagaimana juga punya kelanjutan, ya, kelanjutan dari wakaf yang sangat produktif ini. Jadi tidak hanya semata-mata ke pesantren atau karena ini juga perhutanan sosial juga bagian dari pesantren Nahdlatul Ulama. Ya, kita sudah mencanangkan karena tadi ini adalah dalam rangka Riayatul Ummah. Ya, ini juga bagian dari pesantren Nahdlatul Ulama yang kita kembangkan secara bersama-sama. Nah, maka kami ingin saya lagi terima kasih pada TV 9 dan kami ingin melakukan proses tindak lanjut lebih jauh dengan Badan Wakaf Indonesia, ya, karena ini juga merupakan PR kita yang cukup panjang, PR kita yang cukup tidak bisa ditangani hanya satu lembaga. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana PR-PR yang cukup panjang ini, PR-PR yang cukup berat ini bisa dipikul bersama-sama. Bersama-sama, kalau hanya LPP, kalau hanya tim perhutanan sosial rasanya cukup berat. Akan sangat berat ya. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Chandra. Mungkin kita beralih kepada Yai Zubaidi, bisa memberikan tanggapan sekaligus pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan wakaf. Silakan Yai. Baik ya, saya kira program dari Pak Chandra luar biasa ini ya, dan patut didukung oleh kita semua agar supaya
dunia atau bumi kita yang sudah mulai sesak dengan penduduk yang padat, kemudian polusi yang luar biasa, ya ini bisa kembali cerah, menyenangkan, membahagiakan, melegakan pernapasan kita, juga tentu membantu ekonomi kita, yaitu dengan wakaf hutan ini. Dan barangkali yang perlu saya tekankan kembali bahwa kelebihan wakaf ini adalah adanya sustainability, keberlanjutan. Jadi nggak boleh wakaf itu stop, tuh nggak boleh. Ya, umpamanya nanti wakaf hutan ini atau wakaf pohon ataupun wakaf melalui uang yang kemudian dikonversikan ke pohon, itu betapapun pohonnya ditebang itu mesti sustainability-nya ada, keberlanjutannya, tidak habis sampai di situ gitu. Nah ini kalau masyarakat tahu yang seperti ini, pasti mereka kepengen sekali berwakaf, ya karena harta benda mereka akan dipertahankan sampai hari kiamat. Ya ini juga tantangan bagi nazirnya ini. Ya kalau sampai harta benda wakaf itu hilang, ya entah karena gagal dalam bisnisnya, gagal dalam menanam pohon, ini bertanggung jawab sampai akhirat itu. Untuk itu harus di manajemen ini dengan manajemen yang sangat baik ya, dengan penuh perencanaan ya, pokoknya usaha maksimal lah. Ya perkara nanti ada hal-hal yang barangkali di luar dugaan itu kan nanti ya nantilah itu jangan menjadi penghambat ketakutan kita. Ya satu sisi memang itu kita punya tanggung jawab untuk sustainability-nya harus terjamin, aset wakafnya harus terpelihara sampai hari kiamat. Ya, tapi tentu jangan menyurutkan kita lalu khawatir ini dan itu. Ya kalau kita terlalu khawatir juga nggak berani maju-maju, nggak berani langkah. Yang penting adalah manajemen yang bagus, manajemen resiko yang kuat gitu ya, sehingga semua bisa diantisipasi dengan baik. Nah ini tentu bagian dari manajemen wakaf modern yang mesti dimiliki oleh para nazir kita. Dan insya Allah kalau itu dilakukan, wah ini wakaf pohon ini akan menggema di seluruh tanah air ya, yang tanahnya ini subur, ya, maupun ditanamin apapun jadi gitu loh ya. Dan hutan ini nanti kan bisa bukan satu pohon saja kan, tadi disampaikan Pak Chandra ya, bisa diversifikasi mungkin istilahnya ya, bisa beraneka ragam pohon, yang utama mungkin jati atau mungkin apalah ya, yang berjangka panjang dan yang nilainya tinggi, nanti bisa ada tanaman-tanaman lain, bisa ada kopinya, durian dan lain sebagainya. Itu nanti Masya Allah luar biasa manfaatnya. Intinya kami dari BWI akan sangat mendukung ya, dari kenaziran manapun ya yang ingin mengembangkan wakaf hutan ini ataupun wakaf yang lain yang intinya memberikan manfaat kepada masyarakat ya, baik nantinya bisa mensejahterakan masyarakat, juga tentu bisa memberikan bidang pendidikan dan seterusnya, sehingga semua merasakan manfaat daripada wakaf ini. Untuk itu saya berharap para pemirsa, masyarakat semua, ayo sekarang ini kita punya kesempatan berwakaf ya dengan wakaf uang, dan kita jadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kita, lifestyle gitu ya. Jangan sampai lifestyle kita hanya belanja, jajan, tapi nggak pernah infak, nggak pernah wakaf gitu. Karena para sahabat Rasulullah semuanya, terutama yang tentu punya kemampuan ya, zu maqdiratin illa waqfa, mereka semua berwakaf. Semua berwakaf. Sekarang punya, kalau nggak wakaf mestinya ya malu lah ya. Allah sudah kasih banyak rezeki, kasih kemakmuran, kasih kenikmatan. Bagian dari syukur kita kepada Allah adalah kita berwakaf. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita, amin, kita semua, dan insya Allah hidup kita akan barokah, selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik, terima kasih banyak Kiai Zubaidi, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, dan juga kepada Pak Chandra, Koordinator Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama. Semoga pembahasan kita di sore hari ini tidak berhenti di sini saja, tapi nantinya akan ada tindak lanjut dan realisasi terkait dengan wakaf hutan untuk kelestarian bumi. Semoga nanti lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, baik Jamaah Kopdar. Baik, Jamaah Kopdar, saya Ida Kumaidi mengucapkan terima kasih sudah menonton Kopi Darmo di sore hari ini, dan mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.